PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku percaya. Aku percaya terhadap semua yang kau omongkan. Terima kasih. Aku tidak mau peduli. Apakah kau memang pengarang sebuah cerita bahwa ada dua orang bentar, yang satu bentar yang palsu, satunya lagi bentar yang asli? Bagiku, kesungguhanmu yang aku pegang, bahwa kau sudah sadar dan insaf seperti aku. Nah, sekarang apa yang kau inginkan dari aku? Marilah kita berbicara dengan tenang. Duduk-duduk di bawah pohon yang rindang itu. Kami membawa bekal makanan dan minuman. Jadi kita bisa bersantai sambil makan makanan dan minum minuman. Baik, aku bersedia. Mengapa kau makannya sedikit sekali? Terlalu lama aku berpuasa. Jadi perutku akan terkejut kalau tiba-tiba diberi makanan yang kelewat banyak. Berapa lama kau berpuasa? 10 hari. Wah, lama juga. Sambil bertapa seperti itu? Duduk di atas tonggak bambu? Iya. Apakah kau bertapa sambil berpuasa seperti itu karena kau merasa punya dosa yang terlalu banyak? Iya. Usaha mengurangi dosa dengan berpuasa atau bertapa memang baik. Akan tetapi akan lebih baik lagi bila disertai perbuatan yang nyata. Berbuatlah yang sesuai dengan kemampuanmu. Kau mampu menjadi seorang yang dikjaya. Nah, pergunakanlah kedikjayaanmu untuk beramal bakti, menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampai kau rela mengorbankan jiwa ragamu demi untuk membela kebenaran. Maka di saat itulah kau akan tahu makna sebuah dosa. Iya. Aku semakin yakin kau bukan bentar yang dulu. Apakah bentar yang dulu yang menyeretmu ke lembah Nista sekali saja tidak pernah berkata atau berbuat sedikit kebaikan? Dia manusia biasa yang pada suatu saat pernah merasakan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang terkutuk, tapi hanya sebatas bicara biasa saja. Tidak mendalam seperti kau, bentar yang ini, yang sekarang duduk di hadapanku. Karena yang ini bentar yang asli. Baiklah, tadi sudah aku katakan apa yang kalian inginkan dari aku. Cukup banyak. Pertama-tama, aku ingin kau menyebutkan siapa namamu. Raspati. Namaku Raspati. Namamu bagus, sesuai dengan wajahmu yang ganteng. Justru aku menyesal punya wajah yang ganteng. Loh, kok menyesal? Malah orang lain ingin punya wajah ganteng. Karena aku ganteng itulah, maka aku menanam bibit dosa di mana-mana. Berapa banyak wanita yang jadi korban karena kegantenganku. Karena aku ganteng, maka aku jadi laki-laki yang rusak. Iya, aku laki-laki yang bejat. Teman-temanku banyak yang ganteng, tapi mereka tidak rusak. Kelakuannya baik sekali. Tidak pernah mempermainkan perempuan. Tidak mengobrol cinta macam laki-laki buaya. Cintanya tulus dan suci, hanya untuk seorang saja, kekasihnya atau istrinya yang sangat dicintainya. Aku ingin sekali menjadi laki-laki seperti itu. Itulah makanya aku berpuasa dan bertapa. Baiklah. Sekarang, di mana terakhir kali kau berpisah dengan Bentar? Kau sudah tahu mengapa kau bertanya lagi? Raspati, masihkah kau belum percaya bahwa yang ini adalah bentar yang asli? Ya, baiklah. Karena aku sudah tidak peduli apakah kau bentar yang palsu atau yang asli, maka aku katakan saja, di Pasir Ipis. Pasir Ipis? Pasir Ipis? Iya, di Padepokan Pasir Ipis.
tempat tinggal gurunya yang bernama Eyang Balung. Di mana letaknya pasir ipis itu? Di sebelah timur Kadipaten Cempaka. Kadipaten Cempaka termasuk wilayah Kerajaan Madangkara. Dan aku tahu, di sebelah timur Kadipaten Cempaka memang ada sebuah bukit. Dan bukit itu namanya Bukit Ipis. Apakah di Bukit Ipis itu letaknya? Iya, benar. Karena bukit itu bernama Bukit Ipis, maka padepokan Eyang Balung dinamakan Padepokan Pasir Ipis. Sebab tanahnya banyak pasirnya. Suatu alam yang tidak subur, agak gersang. Ayo bentar, jangan buang waktu. Kita segera berangkat ke sana. Raspati, kau sekarang mau kemana? Aku mau kemana saja. Yang jelas aku tidak pulang ke kampung halamanku di Kadipaten Cangkring. Sebab aku malu. Aku sudah jadi manusia laknat. Yang penting, aku akan membuka lembaran hidup baru yang entah di mana aku tidak tahu. Raspati, sebenarnya aku ingin kau ikut dengan kami. Tapi tentu kau tidak mau. Maka aku hanya bisa berkata selamat jalan. Aku yakin kau akan menjadi baik. Nah, itu Bukit Pasir Ipis. Kau yakin? Tentu saja, sebab masih termasuk wilayah Madangkara. Iya. Kita datang secara terang-terangan atau melakukan pengintaian terlebih dulu? Secara terang-terangan saja. Kita tantang mereka. Apa tidak akan pergi? Maksudmu? Begitu melihat kita datang, Bentar palsu itu langsung kabur. Sebab takut terbongkar kedoknya. Aku rasa tidak. Sebab ada gurunya. Tentu dia akan berani menghadapi kita. Iya. Padepokan itu pasti letaknya di puncak bukit. Iya. Kita terus saja mengikuti jalan yang ini. Karena nampaknya jalan setapak ini menuju ke puncak bukit. Iya. Kita sudah mendekati puncak bukit. Tapi belum nampak ada tanda-tanda sebuah padepokan perguruan silat. Mungkin sebentar lagi. Nah, itu dia. Mana? Itu. 2 orang berkelebat-kelebat di kiri kanan jalan setapak yang sedang kita lewati ini. Iya, aku melihatnya. Dan nampaknya kedua orang itu belum menguasai ilmu meringankan tubuh dengan sempurna. Gerakannya masih kasar, sehingga suara semak belukar yang mereka rambai kedengaran dengan jelas. Aku yakin mereka murid-murid Eyang Balung, guru besar perguruan Pasir Ipis. Dan berarti kita akan berhadapan dengan sebuah perguruan silat. Ya, apa boleh buat. Sebab bukan salah kita, tapi salahnya Eyang Balung melindungi muridnya yang telah melakukan perbuatan terkutuk. Aku rasa Eyang Balung, guru besar perguruan Pasir Ipis itu seorang tokoh golongan hitam. Karena kalau dia dari golongan putih, tidak mungkin membiarkan salah seorang muridnya berlaku tidak baik. Bahkan perbuatannya telah menyebarkan malapetaka yang merugikan orang banyak. Iya, aku juga punya keyakinan begitu. Nah, itu padepokannya. Ada 2 buah rumah panggung yang besar dan memanjang. Dan lingkungan di sekitarnya ditata sebagai sebuah padepokan. Benar. Oi! Bentar palsu datang! Bentar palsu datang! Bentar palsu datang! Mana? Perempuan baru! Berdua dengan temannya perempuan! Lasmini, mereka sudah tahu kedatangan kita. Iya, dan keparat mereka berteriak-teriak mengatakan bentar palsu yang sudah datang. Apa maksudnya mereka itu dengan mengatakan bentar palsu sudah datang? Asal bodoh. Ayo, jalan terus. Kita dekati padepokan itu. Iya. Nah, itu dia bentar palsu! Mana? Yang berdua dengan teman cantik itu! Banyak juga murid-murid perguruan Pasir Ipis itu. Tidak seberapa. Paling banyak cuma 30 orang. Sekali tebas, berantakan semuanya. Tapi aku belum melihat seseorang yang bertampang sebagai seorang guru. Sebentar lagi pasti dia nongol. Dan bukan suatu hal yang mustahil, dia akan muncul bersama dengan orang yang kita cari selama ini, yaitu bentar palsu. Aku sudah tidak sabar. Ingin segera melihat tampangnya bentar palsu itu. Murid-murid padepokan itu bergerombol dan bergerak maju bersama-sama mendekati kita. Semuanya bersikap tidak bersahabat. Bahkan ada yang membawa senjata terhunus. Biarkan saja. Jangan dilawan dengan kekerasan. Kita lawan dulu dengan sikap yang lemah lembut. Iya. Aku jadi ingin tertawa melihat caranya mereka memurung kita.
benar-benar masih mentah. Tidak tahu caranya mempergunakan siasat dan taktik yang matang. Sekali gempur dengan anggrek singgah, semuanya bisa berantakan. Biarkan saja. Aku ingin tahu apa yang akan mereka perbuat setelah mereka mengurung kita. Ini yang aku tunggu. Salah seorang dari mereka akan memanggil gurunya dan Raden Bentar. Nah, itu dia. Dua orang berjalan keluar dari rumah pondokan. Seorang pemuda dan seorang laki-laki tua berpakaian seorang begawan. Dia pasti Eyang Balung, guru ketua perguruan Bukit Pasir Ipis. Dan yang pemuda itu adalah kau, Bentar. Aku seolah-olah sedang berdiri di muka cermin. Dan aku melihat bayanganku sendiri. Aku melihat aku. Ya, aku ada di sana. Anak-anak, apakah orang yang kita tunggu-tunggu sudah datang? Sudah. Bagus, bagus. Nah, Raden Bentar, orang yang telah gembar-gembor di mana-mana, menyebut-nyebut dirinya Raden Bentar telah datang. Dan memang ternyata baik wajahnya, bentuk tubuhnya sama dan serupa benar dengan Raden. Tapi kelakuannya amat terkutuk. Telah merusak nama Raden, menjatuhkan nama Raden Bentar. Sekarang silakan Raden memeriksanya, kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang telah menjatuhkan nama Raden. Siapakah saudara? Betapa hebatnya ilmu yang saudara miliki, sehingga bisa sama dan serupa dengan diri saya. Tidak masuk akal. Rasanya seperti mimpi. Aku melihat diriku sendiri. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Sekali lagi saya bertanya, siapakah saudara sebenarnya? Dan mengapa bisa menjadi saya Raden Bentar? Apakah saya tidak salah dengar? Seharusnya saya yang bertanya seperti itu. Keparat, maling berteriak maling. Kau ngomong apa, perempuan jalang? Setan kau, tua bangka. Kau menyebut aku perempuan jalang, padahal kau sendiri bajingan. Kau berlagak sebagai seorang begawan, tapi kau melindungi seorang penjahat. Sabar. Sabar, Eyang Balung. Jangan terlalu kasar. Dia kekasih saya. Dia Lasmini. Tidak, kau bukan kekasihku, sebab kau Bentar yang palsu. Lasmini, aku mencari-carimu kemana-mana. Aku rindu sekali kepadamu. Tapi aku jadi terkejut. Mengapa kau bisa bersama-sama dengan dia? Kau jangan macam-macam. Dia inilah Bentar yang asli, dan kau Bentar yang palsu. Kau manusia terkutuk. Omitohut. Rupanya kau terbius oleh ilmu sihir. Ilmu sihir? Iya. Apakah kau tidak sadar bahwa kau sedang dibius oleh seorang penjahat yang memiliki ilmu sihir, sehingga dia bisa merubah wujudnya menjadi sama dengan aku? Aku tidak percaya pada ilmu sihir. Percaya atau tidak, pada kenyataannya, ya, bisa kita lihat. Kau patuh dan luluh pada dia. Tidak. Yang ini Bentar yang asli. Kaulah yang punya ilmu sihir. Lasmini, sadarlah. Aku sekian lama mencarimu kemana-mana. Aku takut kau diperdaya oleh Bentar palsu. Dan ternyata kekhawatiranku terjadi. Kau diperdaya oleh dia. Tidak. Aku yakin kau yang palsu. Dan yang ini Bentar yang asli. Lasmini, aku tidak bisa menyalahkanmu. Sebab jangankan kau, orang lain pun siapa saja tentu akan bingung. Karena orang yang berdiri di sebelahmu itu serupa benar dengan diriku. Terlalu sulit membedakan yang asli dan mana yang palsu. Luar biasa. Bukan hanya wujudnya saja yang serupa, tapi suaranya juga sama dengan suaraku.
Apakah benar ada sebuah ilmu yang sedemikian hebatnya? Bisa merubah wujud dan suara seseorang menjadi sama dan serupa dengan orang lain. Apa yang saudara katakan itu bentar palsu? Bentar palsu? Apakah benar aku bentar yang palsu? Tapi tidak mungkin. Aku adalah Raden Bentar, ibuku Dewi Pramita, aku anak angkat Tuanku Brahma. Bentar, kau jangan terpengaruh. Kau yang asli, orang itu yang palsu. Memang wujud dan suaranya sama dengan kamu, tapi wataknya, tabiatnya, berbeda jauh. Kau berhati mulia, luhur budi, tapi Bentar yang itu manusia iblis, manusia terkutuk, penyebar maksiat dan malapetaka. Lasmini, kau membabi buta. Siapa yang kau sebut penyebar maksiat dan malapetaka itu? Kau? Aku? Iya. Apakah kau yakin Bentar yang ini atau Bentar yang itu yang melakukan perbuatan terkutuk? Aku yakin. Kau? Kau punya bukti? Punya. Coba, apa buktinya? Di Jamparing, kau mendirikan sarang maksiat di rumah leluhur Raja-Raja Madangkara. Dan aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Lalu Bentar yang lainnya ada di mana? Masih berada di Tibet. Kau yakin bahwa Bentar yang pergi ke Tibet Bentar yang asli? Iya. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Maaf, saya memotong. Dari perkataan saudara, ada kecenderungan saudara menuduh Bentar yang pergi ke Tibet adalah Bentar yang palsu, ya? Jadi, Bentar yang membuat onar di Jamparing adalah Bentar yang asli, ya? Jagat Dewa Batara. Bentar yang berhati mulia, berbudi luhur, bisa menjadi manusia terkutuk, penyebar maksiat dan malapetaka. Kenapa tidak? Bentar manusia biasa, bukan dewa. Manusia biasa setiap saat bisa berubah. Dan perubahannya itu bisa berubah sedikit, bisa berubah banyak. Kalaupun berubah, Bentar tidak akan berubah sampai bertolak belakang seperti itu. Lasmini, jangankan manusia biasa semacam Bentar. Manusia yang saleh bisa berubah menjadi manusia yang paling jahat. Hari ini dia sangat alim. Besok dia menjadi serigala yang paling buas. Itu bisa terjadi pada diri manusia, siapa saja. Selama dia bernama manusia, tidak abadi. Kalau begitu kau mengakui dirimu adalah manusia jahat yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu? Iya, karena aku Bentar yang asli. Maka akulah Bentar yang telah menyebarkan maksiat dan malapetaka. Keparat. Jadi Bentar yang tetap baik, itulah Bentar yang palsu? Iya, Bentar yang palsu. Yang berdiri di sampingmu itu, yang berhati mulia, berbudi luhur, adalah Bentar yang palsu. Bedebah, kenapa jadi terbalik-balik? Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Kenapa jadi heran? Di dunia ini tidak ada yang kekal, bukan? Apa saja bisa berubah. Yang baik bisa berubah jadi tidak baik. Yang tidak baik juga bisa berubah menjadi tidak baik. Dan itu sudah biasa. Tidak, aku tidak mau terima. Kalau kau tidak mau terima, mau apa? Silahkan pergi ke Madangkara dan buktikan di sana bahwa kau datang bersama Bentar yang asli. Memangnya aku anak kecil yang tidak tahu bahaya? Maksudmu? Begitu sampai di tapal batas keraton Madangkara, kami akan dicincang oleh pasukan perang Madangkara. Karena perintah Prabu Wanapati tidak bisa ditarik lagi, bahwa Bentar harus dibunuh. Kalau sudah tahu begitu, ya sudah. Kalau kita pergi bersama-sama bagaimana? Maksudmu? Kita pergi berdua saja ke Madangkara. Di hadapan Prabu Wanapati, kita buktikan siapa di antara kita berdua yang asli. Untuk apa? Bagiku, tidak ada perlunya sama sekali. Bukankah kau ingin disebut sebagai Bentar yang asli? Tidak, tidak. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari Madangkara, karena aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke Madangkara. Kalau kau mau menggantikan tempatku di Madangkara, silakan. Pergilah ke Madangkara dan buktikan bahwa kaulah Bentar yang asli. Kalau berhasil, tentu kau akan hidup senang, jadi orang kaya, banyak uang, banyak harta, dan pasti punya kedudukan yang enak. Hebat. Aku kagum kepadamu. Kau pandai mengikir balikkan keadaan, sehingga kau seolah-olah Bentar yang asli. Sebenarnya tidak perlu heran, sebab Bentar memang orang yang pandai. Semua orang tahu Bentar memiliki otak yang cemerlang. Tapi Bentar tidak pernah menyalahgunakan kepandaian. Itu dulu.
Bentar yang sekarang kan lain. Kalian tidak akan menang berdebat kata dengan Raden Bentar. Sudahlah Raden, sudah terlalu lama berdebat kata. Sekarang, lekaslah, jatuhkan hukuman kepada dia. Saya batalkan, Eyang Balung. Batal? Saya jadi kasihan. Sebab nampak jelas, Bentar yang palsu itu orang baik-baik. Jadi kita bebaskan saja. Biarlah dia pergi kemana dia suka. Tapi Lasmini tetap di sini. Apa? Aku di sini? Iya, kau kekasihku. Dan saat ini aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku tidak sudi membantu orang jahat. Lasmini, cintamu ternyata cinta yang palsu. Apa? Cinta palsu? Iya. Mentang-mentang aku sekarang sudah berubah jadi orang yang berkelakuan tidak baik. Jadi orang terbuang. Lalu kau memutuskan cinta. Iya. Dulu kau sangat tergila-gila padaku. Sehingga aku yakin bahwa kau akan tetap mencintaiku. Meskipun aku sudah berubah, kau akan tetap menerima aku apa adanya. Siapapun aku. Tapi ternyata begitu cepat cintamu terhapus. Kau kejam sekali, Lasmini. Aku tetap mencintai Bentar. Cintaku tidak akan pernah pudar. Lalu sekarang, kenapa kau memutuskan cinta? Kau Bentar yang palsu. Ya, seperti yang aku katakan tadi, bahwa manusia suatu ketika bisa berubah, dan kau sudah mendapatkan gantinya. Silakan, silakan Lasmini. Cintailah dia. Cintailah Bentar yang palsu. Dan aku, Bentar yang asli, rela dan pasrah. Tidak, tidak. Aku tidak salah memilih. Kau Bentar yang palsu. Lasmini, aku tidak akan memaksamu. Pesanku hanya bila suatu ketika kau kecewa karena Bentar yang kau cintai itu Bentar yang palsu, datanglah ke sini. Aku akan tetap menerimamu karena aku tetap mencintaimu. Tidak, tidak. Dewa sayang aku. Bukalah mata saya. Manakah Bentar kekasihku? Tunjukkanlah padaku apa yang harus aku lakukan. Bukan main. Terlalu hebat kau, saudara. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi kau berhasil membuktikan dirimu bahwa kau Bentar yang asli dan aku Bentar yang palsu. Baiklah, aku mengaku kalah. Tapi belum selesai, bukan? Tentunya kau akan menantang aku bertarung, bukan? Iya. Dalam berdebat kata, aku mengaku kalah. Sekarang aku akan menempuh jalan kekerasan. Aku tidak pernah marah dan tidak pernah pula menantang orang untuk berkelahi. Tapi saat ini, pengecualian. Karena perkara ini aku anggap perkara yang menyangkut sejarah perjalanan hidupku. Boleh dikatakan, aku menantang aku. Aku bertarung dengan aku. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Dan kita bertarung sampai mati. Sebab salah satu di antara kita harus lenyap dari muka bumi. Tidak peduli apakah dia Bentar yang asli atau Bentar yang palsu. Salah satu harus mati. Iya, memang harus begitu. Di atas bumi hanya boleh ada satu Bentar, karena ini pertarungan hidup mati. Maka langsung aku akan membinasakanmu dengan ajian tapa sakti. Kau ingin menguji aku, bukan? Kau mau mempergunakan ajian tapa sakti karena kau ingin disebut Bentar yang asli. Sebab Bentar memang pernah belajar ajian tapak sakti pada Panglima Ringkin. Iya. Dan kalau kau benar-benar Bentar yang asli, maka kau juga akan melawannya dengan ajian tapak sakti juga. Dan disitulah aku akan bisa mengukur kau. Karena aku tahu benar sampai di mana tingkat Bentar dalam penguasaan ajian tapak sakti. Baik, mari kita mulai. Hiya! Hiya! Bentar merapatkan tangan kiri ke depan perut. Tangan kanannya membentuk
siku-siku. Pasti itu sikap ancang-ancang ajian tapak saketi. Tapi Bentar yang satu lagi juga bersikap yang sama. Ya, sudah jelas. Kedua-duanya akan mengeluarkan ajian tapak saketi. Dua-duanya terlempar dan terduduk di tanah. Iya, terlihat jelas mereka seimbang. Gila. Dia juga mempergunakan ajian tapak saketi. Sama seperti aku. Dalam tingkat madya. Dari mana dia belajar ajian tapak saketi? Dan siapa dia sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Dan bisa mempelajari ajian tapak saketi dari siapa? Selain orang yang punya hubungan dekat dengan Panglima Ringkin, tidak akan bisa memperoleh pelajaran ajian tapak saketi. Keparat. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Sebab aku heran sekali. Di dalam mempergunakan ajian tapak saketi sama dan serupa dengan aku. Terlalu mengada-ada. Baiklah, apa boleh buat? Aku akan meningkatkan pertarungan ini dengan mempergunakan ilmu kadijayaan tingkat tinggi. Tapi bukan dengan ilmu atau ajian yang berasal dari Madangkara, melainkan dari negeri Tibet. Rupanya kau di Tibet belajar ilmu kadijayaan. Ya. Sekarang nampak jelas bahwa kau Bentar yang palsu. Karena Bentar tidak begitu tertarik pada pelajaran ilmu kadijayaan. Dimanapun juga, berjumpa dengan guru apapun, selain bersikap ogah-ogahan kalau disuruh belajar ilmu kadijayaan, sebab hasratnya yang terbesar ialah belajar ilmu sastra. Begitu pula, seandainya Bentar yang asli pernah mengembara ke Tibet, maka di sana dia akan mempelajari ilmu sastra dan bukan ilmu kadijayaan. Sudahlah, lebih baik kau enyah saja dari sini, Bentar palsu. Dan jangan ganggu aku, Bentar yang asli. Bermain api hangus, bermain air basah. Kalau bermain air janganlah di sungai, tapi di lautan. Agar sekali kau tenggelam, habislah sudah. Nah, seperti itulah aku saat ini. Sesuka hatimu. Aku sudah tidak peduli. Apakah aku ini Bentar yang asli atau Bentar yang palsu? Saat ini yang aku inginkan hanyalah kematian. Kematian salah satu Bentar dari dua Bentar yang telah membuat langit di atas bumi Jamparing membara. Bersiaplah. Hari ini kita akan mengadu jiwa. Aku akan membinasakanmu dengan ilmu warisan Biksu Kampala, yaitu ilmu salju menyiram bumi. Bentar yang asli tidak pernah mempelajari ilmu kadijayaan sampai tuntas. Semua ilmu kadijayaan yang dimilikinya tidak ada yang sempurna. Maka aku akan mencoba menandingi ilmu salju menyiram bumi dengan ajian Bayu Bajra. Ajian Bayu Bajra? Itu ajian milik Ayahanda Brahma. Iya, Ayahanda Brahma Kumbara mewariskan ajian Bayu Bajra kepadaku. Tapi seperti yang aku katakan tadi, bahwa Bentar tidak begitu tertarik pada ilmu kadijayaan, maka aku tidak sempurna di dalam penguasaan ajian Bayu Bajra. Jadi masih mentah. Tapi tak apalah. Daripada tidak punya ajian sama sekali, aku akan mencobanya. Ya, hup, ya, hup, ya, hup. Hup, ya. Bentar yang bertikai mulai bertarung. Bentar yang pernah mengembara ke Tibet mengeluarkan oleh-oleh dari negeri atap langit tersebut, yaitu ilmu salju menyiram bumi. Sedangkan Bentar yang bermukim di Bukit Pasir Ipis mengeluarkan ilmu warisan mendiang Brahma Kumbara, yaitu ajian Bayu Bajra.
dua sosok tubuh manusia yang sama dan serupa akan memperebutkan satu bentar. Hebat, badai salju melawan badai prahara. Udara di sekitar tempat ini mulai terasa dingin, terkena hawa salju, dan pohon-pohon tumbang terkena badai prahara. Eyang Balung dan semua muridnya berlindung mencari tempat yang aman dari amukan badai prahara dan hujan salju. Tapi aku tidak perlu berlindung. Aku sanggup menandingi kedahsyatan kedua ilmu keniscayaan itu. Aku akan tetap berdiri di sini, menyaksikan dua bentar yang bertarung. Guru, ada apa Datuk? Saya jadi teringat cerita wayang. Wayang? Iya, cerita Palguna dan Palgunadi, dua orang kembar. Iya Guru, seperti sekarang itu. Dua orang yang sama dan serupa sedang bertarung. Dua-duanya bernama Raden Bentar. Badannya, mukanya sama. Hanya pakaiannya yang berbeda. Yang satu memakai baju kuning, yang satunya baju putih. Aneh. Aneh bagaimana? Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Dua orang yang serupa bertarung. Kalau bersatu kan lebih baik. Bersatu? Iya, kalau bersatu kan bagus. Seperti dua orang bersaudara kembar. Kemana-mana berdua, kan lucu. Kau ini ada-ada saja, Kabut. Mereka bukan saudara kembar. Justru sebaliknya. Dua orang yang bermusuhan. Dan salah satu harus mati. Supaya hanya ada satu bentar. Iya, Guru. Salju menyiram bumi! Ayo, udara mulai terasa dingin. Kenapa obat ini yang dikeluarkan oleh Bentar yang berbaju kuning itu? Tandanya menemukan kejayaannya dari Tibet. Kenapa udara jadi dingin seperti ini? Bahaya, udara di sekitar bukit pasir iblis ini semakin dingin.